Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aulia, perwakilan dari SMA Negeri 4 Probolinggo, dengan tegas menolak mosi perdebatan pada siang hari ini. Dewan Juri yang terhormat, memaksakan satu model untuk semua sekolah menengah adalah sebuah keliruan strategis yang akan merugikan para siswa yang hidup di abad ke-21 ini. Yang kita butuhkan bukanlah pilihan yang kaku, melainkan substansi yang dinamis. Sekolah yang memadukan keunggulan dari kedua model untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar holistik. Model klasik berfokus pada kanon barat, logika formal, dan pemikiran abad pertengahan. Sementara ini, dunia saat ini membutuhkan keterampilan yang sama sekali berbeda, seperti kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, dan adaptabilitas. Model progresif mampu mempertahankan motivasi intrinsik siswa dan pertanyaan inquiry. Secara khusus, hal ini dirancang untuk menumbuhkan keterampilan pada abad ke-21 ini. Kesuksesan seorang individu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam trigonometri dan sains, tetapi juga oleh kecerdasan emosional, empati relation, dan kemampuan dalam bekerja sama tim. Kurikulum progresif secara organik memasukkan elemen-elemen ini ke dalam pembelajaran kolaborasi dan refleksi diri. Model klasik dengan fokusnya hanya pada konten yang ketat dan otoritas guru seringkali mengabaikan pengembangan sisi manusiawi dan emosional siswa yang sama pentingnya. Kita seringkali menjumpai masalah pada remaja. Tekanan akademik merupakan salah satu sumber stres utama bagi remaja yang sering dikaitkan dengan metode pengajaran yang kompetitif dan berorientasi pada hafalan. Pendekatan progresif yang menekankan pada proses belajar daripada nilai ujian akhir terbukti mengurangi kecemasan akademik. Menurut laporan Future of Job dari World Economic Forum 2023 menyatakan bahwa 9 dari 10 keterampilan inti yang dibutuhkan pada tahun 2025 adalah keterampilan soft skill seperti pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Model klasik yang berfokus pada transmisi sangatlah tidak relevan. Pengetahuan satu arah kurang efektif dalam melatih keterampilan ini dibandingkan dengan model progresif yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Di Indonesia sendiri memiliki 700 bahasa daerah dan ratusan kelompok budaya. Model klasik dengan kanon barat atau bahkan Jawa sentris akan mengabaikan kekayaan lokal ini. Sebaliknya, model progresif yang fleksibel memungkinkan integritas kearifan lokal ke dalam kurikulum, membuat pembelajaran lebih relevan dan inklusif bagi siswa dari berbagai latar belakang. Memilih model klasik dan menolak model progresif bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Ini adalah false dichotomy, pilihan palsu yang ketinggalan zaman. Kami tidak mengusulkan untuk membuang buku-buku klasik atau menghapus pentingnya logika. Justru sebaliknya, kami mengusulkan sebuah pendekatan baru berupa pemanfaatan teknologi yang sekarang marak terjadi, seperti AI yang dapat membantu metode pembelajaran yang lebih efisien bagi siswa. Dewan Juri yang terhormat, pilihan untuk model klasik adalah pilihan yang lahir dari nostalgia, bukan dari bukti atau kepedulian terhadap kesetaraan. Ini adalah kebijakan yang berisiko. Mengapa demikian? Karena secara sosial, ia tidak inklusif dan berpotensi memingkirkan. Secara ekonomi, ia membuang sumber daya untuk proyek yang elitis, dan secara manusiawi, ia mengabaikan kesejahteraan holistik siswa. Dewan Juri yang terhormat, janganlah kita memilih masa lalu atas nama tradisi. Pilihlah masa depan para siswi kita. Tolak pilihan eksklusif untuk model klasik dan dukunglah kebijakan yang mendorong sekolah untuk mengembangkan model yang hybrid, fleksibel, dan relevan untuk menghadapi tantangan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.